Selempangnya keren loh. Tulisannya apa? Duta Inspirasi. Duta Inspirasi. Jadi kita semua harus bisa jadi duta inspirasi. Kalau boleh saya dorong dikit lagi. Menginspirasi itu bagus, tapi menggerakkan itu jauh lebih bagus. Ya. Jadi dorong dikit lagi nih. Jadi supaya yang kita lakukan adalah membuat menjadi bergerak. Dan kalau itu terjadi, dampaknya dahsyat. Jadi gak apa-apa, lebih rendah hati daripada duta menggerakkan. Kemana-mana itu hanya udah menggerakkan apa aja mas. Udah berat itu Anda nanti. Tapi begitulah kira-kira pesannya. Makasih. Nah, pertanyaannya gini. Langkah apa yang diambil untuk tumbuhkan rasa kepemilikan pada bangsa ini? Teman-teman, this is a good question. Kenapa saya istilahkan good question? Karena inilah yang menjadi hulu untuk membangkitkan sebuah gerakan. Gerakan itu bedanya dengan program. Karena gerakan mengajak semua orang untuk menyelesaikan masalah. Kalau program, dia bertujuan menyelesaikan masalah. Tapi tidak ada unsur mengajak semua orang menyelesaikan masalah. Tapi kalau gerakan tidak. Di dalam program tidak ada gerakan. Tapi di dalam gerakan ada program. Karena itu yang perlu dibangun adalah gerakan. Nah, bagaimana orang mau bergerak kalau dia merasa memiliki atas apa yang sedang jadi masalah. Atas apa yang sedang jadi masalah. Rasa kepemilikan itu menjadi penting. Tanpa rasa kepemilikan, Anda tidak akan bergerak untuk melakukan sesuatu. Di tempat kos-kosan, ada motor berjajar banyak. Di tempat parkiran itu, berjajar banyak. Semua motor berdebu. Ketika Anda membersihkan motor, Anda bersihkan motor Anda sendiri atau semua motor yang ada di situ? Kenapa? Iya, karena Anda merasa memiliki atas motor Anda. Yang sebelah bukan punya saya. Benar nggak teman-teman? Sehingga Anda nggak merasa perlu untuk membersihkan. Nah, di Republik ini banyak masalah. Karena itu rasa memiliki harus jadi kesadaran. Sadarkan itu. Sehingga setiap Anda melihat sesuatu yang tidak sesuai pun, Anda mau coba bergerak. Saya beri contoh. Di sini ada Kali Ciliwung nih, dekat tempat kita nih. Itu banyak anak-anak main di tepi Kali Ciliwung. Ada jalan inspeksi. Kenapa main di situ? Oh, ada mobil juga lalu-lalang di situ. Kalau lagi anak-anak kecil main, ya, dan ada mobil lalu lalang, dan sampingnya ada sungai, risikonya tinggi apa tidak? Tinggi. Kalau kita punya rasa memiliki, maka kita akan memandang mereka seperti adik saya sendiri. Kalau yang lagi lari-lari di situ adik Anda, kira-kira apa yang Anda kerjakan? Jangan main di sini. Risikonya besar, bukan? Bisa ketabrak mobil, bisa kecebur sungai. Tapi ketika Anda lewat dan lihat ada anak-anak, Anda tegur tidak mereka? Enggak, bukan adik saya. Bukan kemenakan saya. Bukan apa-apanya saya. Sehingga, ya saya cuma lihat aja, itu anak-anak orang tuanya gimana sih? Dibiarin main. Tapi kalau kita punya rasa memiliki, apa yang terjadi? Disapa. Nak, kalian jangan main di sini, main di sebelah sana aja. Nanti bisa keserempet, nanti bisa kecemplung. Betul nggak teman-teman? Nah, jadi nomor satu, bagaimana sadari bahwa apapun yang Anda lihat di Republik ini, itu adalah bagian dari tanggung jawab moral saya. Kalau itu dimunculkan, setiap Anda ketemu masalah, maka Anda merasa, ini bagian dari tanggung jawab moral. Ini teman-teman, harus disadarkan. Supaya kemudian muncul menjadi reaksi dalam bentuk pikiran, dalam bentuk lisan, dalam bentuk perbuatan. Jadi sadarkan itu. Lalu teman-teman, bagaimana menjaga agar itu hidup? Berjumpalah dengan orang-orang yang memiliki kepedulian. Sehingga muncul interaksi.
Dari interaksi itu muncul aksi. Dari aksi, maka kepedulian itu terawat. Tapi kalau Anda sendirian, lama-lama kepedulian itu akan turun. Karena itu penting sekali untuk menjaga stamina kepedulian dengan bergabung kepada komunitas yang memiliki kepedulian yang sama. Tadi kan saya juga pesan kan, coba teman-teman cari kepedulian sama supaya rasa kepemilikan atas masalah yang ada di bangsa kita itu terjaga. Lalu membicarakan tema-tema yang penting untuk bangsa kita. Nah, ini harus dimunculkan sedini mungkin, teman-teman. Kalau seseorang ditanya, siapa Anda? Maka amat jarang kita mendengar jawaban, saya adalah warga Indonesia. Saya adalah bangsa Indonesia. Kita lakukan itu kalau kita berada di luar Indonesia. Siapa Anda? I'm Indonesian. Tapi pas berada di Indonesia, kita jarang menyebut kita sebagai bangsa Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia. Padahal itu adalah posisi yang nggak pernah hilang. Nggak pernah hilang. Jadi kalau seorang mahasiswa menempatkan dirinya hanya sebagai mahasiswa, maka ada begitu banyak potensi peran yang terlupakan. Nah, saya usul kalau kita menyadarkan diri kita, saya adalah seorang ayah, ini saya ayah ini. Saya adalah seorang suami, saya adalah seorang, kakek juga. Dibilang kakek juga Banyak yang lupa. Saya adalah seorang anak, saya adalah seorang paman. Itu peran yang menempel di saya. Lalu, saya adalah pembina Karang Taruna di kampung. Saya adalah warga kampung. Saya adalah warga kota. Saya aktif di yayasan A, B, C, D. Lalu jangan lupa, saya adalah warga negara Indonesia. Dan sebagai ayah, saya punya tanggung jawab moral. Sebagai warga kampung, saya punya tanggung jawab moral. Dan sebagai warga Indonesia, saya punya tanggung jawab moral. Jaga itu, tumbuhkan itu dalam bentuk komunitas. Insya Allah stamina mencintai Indonesia, rasa memiliki atas bangsa akan terawat dan bisa tumbuh berkembang. Gitu ya. Bu Fatria, Ibu tadi mengatakan bahwa yang sedang terjadi ini semacam stages gitu ya, tahap-tahap menuju seperti 98. Kita tidak tahu apa yang terjadi masa depan, Bu Fatria. Kita tidak tahu. Kita bukan Khidir yang bisa membaca apa yang akan terjadi besok. Tapi bagian kita adalah ambil tanggung jawab untuk menyampaikan pandangan, memberikan masukan, memberikan koreksi atas apapun yang sedang terjadi di negeri ini. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kita semua menginginkan agar demokrasi di Indonesia mengubah dapur rumah kita menjadi kebutuhan pangan lebih terjangkau, mengubah dompet kita sehingga karena lapangan pekerjaan target 19 juta tercapai. Loh iya, amin yang seneng, yang serius gitu loh. Amin. Karena kalau target itu tercapai, siapa yang bersyukur? Kita semua. Kita semua bersyukur. Jadi kita menginginkan demokrasi kita bisa deliver itu semua. Nah, kalau itu bisa terjadi, maka kita merasa yakin demokrasi ini bisa berkelanjutan.